Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Ihsan Sarenjarto dari kelas manajemen 25A. Di sini saya akan menjelaskan PPT dan saya mengambil judul yang telah saya pelajari yaitu perekonomian terbuka. Oke, yang pertama kita jelasin apa itu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah sistem yang memungkinkan negara melakukan transaksi ekonomi lintas negara, ekspor, impor, investasi asing, dan kerjasama internasional. Berbeda dengan perekonomian tertutup, perekonomian terbuka berinteraksi aktif di pasar global. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh Indonesia, impor gandum dari Australia, ekspor kelapa sawit ke berbagai pasar. Masuknya investasi asing yang membangun pabrik dan infrastruktur, serta penjualan produk lokal ke pasar internasional. Interaksi ini mengaruhi harga domestik, kesempatan kerja, dan akses teknologi. Yang ketiga ada karakteristik perekonomian terbuka. Yang pertama, ekspor dan impor perdagangan barang dan jasa melintas batas negara. Selanjutnya ada arus modal internasional. Investasi masuk dan keluar mempengaruhi ketersediaan modal dan tingkat investasi domestik. Yang ketiga, kerjasama ekonomi, perjanjian dagang, aliansi, investasi, dan transfer teknologi antar negara. Dan yang terakhir, pengaruh kondisi global. Perekonomian domestik rentan terhadap krisis, permintaan luar, dan fluktuasi harga. Selanjutnya ada manfaat perekonomian terbuka. Yang pertama, perluasan pasar. Perusahaan dapat menjual ke pasar internasional sehingga meningkatkan penjualan dan skala produksi. Yang kedua ada akses barang yang tidak efisien diproduksi domestik. Negara dapat mengimpor bahan baku atau teknologi yang tidak ekonomis diproduksi lokal. Selanjutnya peningkatan pertumbuhan dan lapangan kerja. Ekspor dan investasi mendorong produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan PBD. Selanjutnya transfer teknologi dan pengetahuan. Investasi asing dan kerjasama mempercepat adopsi teknologi dan praktik terbaiknya. Selanjutnya tantangan perekonomian terbuka. Yang pertama itu meningkatkannya persaingan. Produk lokal harus bersaing dengan barang impor yang mungkin lebih murah dan berkualitas. Ketergantungan pada kondisi global, fluktualisasi nilai tukar, perubahan kurs mempengaruhi harga impor dan daya saing ekspor. Dan yang terakhir, resiko kelemahan industri domestik. Dalam perekonomian terbuka, pendapatan nasional dirumuskan sebagai Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M, di mana Y pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, dan X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. X dikurang M sama dengan ekspor neto. Ekspor dan impor menjadi komponen penting yang mempengaruhi level Y atau pendapatan nasional. Oke, selanjutnya kasus Indonesia atau peluang dan tantangan. Indonesia mengekspor komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, kopi, karet, dan produksi manufaktur. Negara juga menerima investasi asing yang pembangunannya industri dan infrastruktur. Namun Indonesia menghadapi persaingan global, ketergantungan komoditas dan kebutuhan peningkatan kualitas SDM serta teknologi untuk menjaga daya asing. Selanjutnya ada implikasi untuk mahasiswa manajemen dan pelaku bisnis. Yang pertama, paham pasar internasional, analisis pemerintah global, preferensi konsumen, dan kebijakan perdagangan penting bagi strategis bisnis. Yang kedua, inovasi dan peningkatan kualitas. Dan yang terakhir, pengelolaan risiko, hedging nilai tukar, diverifikasi pasar.
dan adaptasi terhadap guncangan eksternal penting untuk stabilitas usaha. Dan yang terakhir, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Perekonomian terbuka menawarkan peluang memperluas pasar, percepatan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi, namun juga membawa tantangan kompetisi, ketergantungan global, dan risiko nilai tukar. Kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas SDM, inovasi, dan manajemen risiko akan membantu memaksimalkan manfaat bagi Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih telah menyimak PPT saya. Bye-bye.